Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini kalian semua tetap sehat ya. Allahumma amin. Ya teman-teman, melanjutkan pembelajaran tentang listrik. Nah, kemarin teman-teman sudah mengetahui siapa yang menemukan arus listrik. Nah, hari ini Kak Santo akan menyampaikan materi tentang bagaimana listrik itu bisa sampai di rumah-rumah dan kita bisa gunakan ya. Namun sebelum masuk bagaimana caranya listrik masuk ke rumah-rumah atau bisa dipergunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, Kak Santo ingin jelaskan di Indonesia ini pembangkit listrik apa aja yang dipergunakan. Ya, di Indonesia ini ada satu badan yang mengelola semua pembangkit listrik, itu namanya PLN. PLN itu adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Nah, PLN ini ada berbagai jenis. Ada pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut dengan PLTA. Ada pembangkit listrik tenaga diesel ya, PLTD. Ada juga PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ada juga PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, semua itu dikelola oleh negara, yaitu PLN. Ya teman-teman semuanya, langsung saja kita akan pelajari bagaimana proses listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Ya, di perusahaan teman-teman diproduksi di pembangkit listrik. Ya, Kak Santo akan menerangkan. Kalau di Indonesia mayoritas kita menggunakan tenaga air ya, karena sangat cocok di negara Indonesia, karena di Indonesia banyak air, banyak bendungan dan banyak sungai. Jadi pemanfaat tenaga listrik lebih banyak menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ya teman-teman, Kak Santo ingin menjelaskan bagaimana arus listrik itu bisa sampai di rumah kita ya. Oke. Dan saat ini kita bisa gunakan. Ya teman-teman, di negara kita ada namanya PLN ya. PLN itu adalah Perusahaan Listrik Negara. Dari pusat pembangkit listrik ini ya, teman-teman bisa lihat ini adalah tenaga listrik. Nah, ini bisa PLTA, bisa PLTD gitu ya, bisa pembangkit listrik tenaga air ataupun tenaga uap ataupun tenaga yang lain. Nah, setelah dari pembangkit, arus listrik itu cukup rendah teman-teman, yaitu sekitar 6 kV sampai 24 kV. Nah, untuk sampai di daerah-daerah yang jauh, arus listrik itu harus dinaikkan. Nah, untuk menaikkan arus listrik digunakanlah yaitu trafo stand up ataupun trafo sebagai pembangkit arus listrik ya, yang awalnya 6 kV 24 kV dibangkitkan atau dinaikkan menjadi 500 kV, yaitu oleh trafo stand up. Nah, setelah dinaikkan jadi tegangan tinggi, disalurkan melalui tower penghubung ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di jalan-jalan, teman-teman bisa lihat. Nah, ini tegangan tinggi ya, transmisi namanya. Jadi penyaluran arus listrik bertegangan tinggi yaitu 500 kV. Nah, kemudian setelah sampai di trafo step down, nah ini arus listrik diturunkan dari 500 kV menjadi 150 kV. Nah, fungsinya diturunkan ini ya, karena di sini sudah ada rumah-rumah ataupun pabrik. Nah, ini lebih amannya diturunkan menjadi 150 kV. Nah, setelah diturunkan kemudian disalurkan lagi melalui tower penghubung ya, sampailah di trafo yang ketiga, itu trafo step down. Nah, itu diturunkan lagi menjadi 20 kV. Nah, setelah itu sampai di tower distribusi ya, distribusi. Nah, ini bisa disalurkan ke tiang-tiang listrik yang ada di depan
jalan ataupun di depan rumah ya. Dari 20 kV diturunkan lagi menjadi 380 volt ya. Sampai di sini ini sudah turun, jadi tadi satuannya kilovolt sekarang menjadi volt. Nah, ini setelah ini sering kita lihat di jalan-jalan ya, ada gardu ya. Nah, ini sekitar 20 kV diturunkan menjadi 22, diturunkan lagi menjadi 220 volt. Nah, ini yang kita pakai teman-teman. Nah, ini dari gardu disalurkan lagi ke tiang listrik, akhirnya sampai di rumah kita dan kita gunakan. Itu adalah proses penyaluran listrik dari pusat pembangkit listrik dan sampai dikonsumsi oleh manusia sebagai kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Dari Kak Santo cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Pada saat menjelang malam atau saat sore menjelang malam, pasti kita akan menyalakan lampu. Karena pada saat malam hari keadaan menjadi sangat gelap sehingga kita membutuhkan sebuah penerangan. Tentunya lampu membutuhkan listrik untuk menyalakannya. Bukan hanya lampu sih, tapi semua alat elektronik membutuhkan listrik untuk bisa dinyalakan. Nah, listrik dihasilkan dari berbagai metode. Salah satunya adalah dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu memiliki banyak macamnya. Lalu apa saja macam pembangkit listrik yang ada di Indonesia? Simak videonya berikut ini. Tetapi sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian mensubscribe channel ini dulu, agar channel ini bisa membuat lebih banyak video yang bermanfaat dan pastinya bisa lebih berkembang. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah sebuah pembangkit listrik yang menggunakan air untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air tidak menghasilkan polusi, sehingga termasuk sumber energi yang dapat diperbarui atau renewable energy. Pembangkit listrik ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin di dekatnya. Pada umumnya, pembangkit listrik ini dibangun tepat di sebelah sumber air yang cukup besar, seperti bendungan atau sungai dengan aliran deras. PLTA juga terdapat banyak di Indonesia, seperti PLTA Waduk Jatiluhur, PLTA Gajah Mungkur, dan masih banyak lagi. Di nomor 2 ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, sesuai namanya, pembangkit listrik ini memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik. Biasanya pembangkit listrik tenaga angin ini menggunakan sebuah turbin untuk memutar baling-balingnya. Nantinya, energi putar ini akan diteruskan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini juga termasuk salah satu energi terbarukan atau renewable energy. Di Indonesia, pembangkit listrik ini merupakan sebuah teknologi baru. Dan hingga saat ini, baru ada 3 pembangkit listrik jenis ini di Indonesia. Salah satunya adalah PLTB Sidrap yang terletak di Sulawesi Selatan. Nomor 3, ada pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU merupakan jenis pembangkit listrik yang mengandalkan energi uap untuk menghasilkan energi listrik. Uapnya sendiri dihasilkan dari hasil pemanasan yang bertujuan untuk mendapatkan suhu tinggi. Lalu energi uap itu akan menggerakkan turbin hingga berpotensi untuk menjadi energi listrik. Nah, pembangkit listrik ini terdapat lumayan banyak di Indonesia. Salah satunya adalah PLTU Paiton di Jawa Timur dan PLTU Suralaya yang terletak di Provinsi Banten. Di nomor 4 ada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat dengan PLTS merupakan jenis pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik. Energi ini dapat digolongkan sebagai energi yang ramah lingkungan, hemat, dan efektif. Pasalnya, sinar matahari akan terus ada sepanjang masa. Pembangkit ini menggunakan perlengkapan seperti panel surya untuk menangkap sinar matahari. Selain itu, biaya pemasangan panel surya ini juga terbilang murah, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat.
Nomor 5, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Dan energi panas bumi ini juga cukup melimpah di Indonesia. Cara kerjanya adalah panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Nah, generator yang bergerak ini akan mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi listrik, yang kemudian dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa pembangkit listrik ini di Indonesia, yaitu PLTP Kamojang di Jawa Barat, kemudian PLTP Dieng di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Dan itulah 5 macam pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan sampai jumpa di video berikutnya.